agar bisa segera mengeksekusi ya, karena sekarang produk sudah banyak ya, sudah sejuta lebih ya, sudah sejuta lebih produk di katalog baik nasional, lokal atau sektoral. Nah, tolong segera segera eksekusi ya. Intinya nah ini. Jadi apa cepat-cepat nih untuk bisa belanja melalui katalog elektronik. Nah, ini agar produknya segera dibeli oleh pemerintah. Ini kan ya arah Pak Jokowinya ya. Nah, kalau tidak nanti nih ngancam nih. Nanti saya buka semua KLPD yang belum belanja ataupun masih sedikit belanja lewat katalog. Relasinya seperti apa katanya gitu ya. Tuh ya. Datanya dari Ditpem EP nih ya. Nanti dibuka yang masih lambat untuk eksekusi dalam katalog. Jadi tolong ini Bapak Ibu para pecinta pengadaan yang hadir pada hari ini ya segera eksekusi ke katalog elektronik. Sebelum ke berita selanjutnya, ini kadang kan suka ada pertanyaan ini. Terakhir juga di grup itu ya, di grup ada yang bertanya, yang sebelum-sebelumnya juga ada apabila ada pertemuan juga gitu terkait ini kalau ada di luar katalog yang lebih murah, bagaimana Pak? Kan? Nah, kalau ada di katalog lebih murah, bagaimana? Ini termasuk dulu ya. Ini kan arahannya ke katalog elektronik nih, tapi bagaimana nih kalau di luar katalog ada yang lebih murah? Nah, gitu ya pertanyaannya. Ya, opsinya memang ada dua ya, apakah tetap melalui katalog elektronik atau kita mengeksekusi di luar katalog elektronik. Ya, tetap ada dua opsinya. Nah, dalam artian kalau kita tetap menggunakan katalog elektronik, apa dasarnya ya? Kalau kita tetap purchasing gitu ya, apa dasarnya? Ya dasarnya pertama Perpres 16 2018 ya, pasal 38 tentang metode pemilihan penyedia ya, bahwasannya ada untuk barang konstruksi hasilnya kan ada 5 ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat dan tender ya. Nah, itu adalah urutan. Jadi urutan pertama adalah melalui e-purchasing, yaitu belanja melalui katalog elektronik. Ya, jadi ya sesuai urutan itu, kalau memang barang jasanya ada dalam katalog elektronik, maka tetap gunakan e-purchasing ya. Itu kalau teman-teman menemukan ada barang jasa di luar katalog yang masih murah dan tetap menggunakan e-purchasing, dasarnya itu pasal 38. Nanti takutnya ditanyakan, ini kenapa ada di luar lebih murah tapi tetap katalog? Ya dasarnya itu pasal 38 Perpres 16 ya, bahwasannya metode pemilihan penyedia itu ada 5, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tercepat tender, dan itu adalah urutan. Tender adalah opsi yang terakhir, pengadaan langsung opsi yang kedua ya. Nah, kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, maka gunakan e-purchasing, itu dasar yang pertama ya, kalau tetap barangnya di katalog. Kemudian dasar yang kedua ya, dari sisi ilmu pengadaan. Ya, sisi pengadaan, silahkan Bapak Ibu bisa melihat di Google ya, itu aja ketikin aja supply positioning model ataupun Kraljik ya. Nah, misalnya saya ketikin ya, supply positioning model. Nah, ini kan, supply positioning model. Nah, ini gambar. Nah, ini teori dari apa? Teori dari Kraljik, SPM, supply positioning model. Nah, ini mengatakan kalau barang kita rutin, leverage, yang mana resikonya rendah, dan pengadaannya kecil atau pengadaannya besar tapi resikonya rendah. Nah, ini sebetulnya strateginya itu kalau kita perdalam lagi, strategi untuk rutin leverage itu adalah kita mengotomasi sistem ya. Kita mengotomasi sistem, jadi kita melakukan otomasi melalui sistem sehingga kita tidak banyak penetrasi, tidak banyak sumber daya lebih untuk eksekusi belanja yang rutin dan leverage. Nah, sehingga gunakan sistem. Sehingga gambarnya kalau rutin kan strateginya gambarnya ini si burungnya ini santai nih. Santai di pinggir kolam sambil baca buku. Nah, sehingga gunakanlah e-purchasing, gunakanlah katalog elektronik untuk pengadaan yang rutin, yang risikonya rendah, baik nilai pengadaannya besar,
kecil ataupun besar gitu. Nah, kalau leverage kan ini strateginya menurunkan harga. Nah, kalau melalui katalog elektronik kita bisa negosiasi, bisa mini kompetisi untuk memperoleh harga yang terbaik. Nah, itu alasan yang kedua. Berdasarkan teori strategi dengan supply positioning model ya untuk rutin ini ya terutama rutin ya, tapi leverage pun masuk ya. Bahkan sebetulnya katalog tuh menyediakan yang bottleneck critical juga sebetulnya, tapi sedikit ya. Kebanyakan ini yang low risk, yang risiko rendah. Nah, gunakanlah katalog elektronik, begitu alasan yang kedua ya, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita masih menggunakan e-purchasing ya, tetap ada e-purchasing walaupun di luar ada yang lebih murah adalah ini memang di luar katalog elektronik misalkan lebih murah, tapi apakah selisih harganya itu akan sepadan dengan ibaratnya usaha kita untuk untuk memeriksa kembali persyaratan dari pelaku usahanya, memeriksa kembali persyaratan dari barang jasanya, itu kan. Nah, berarti kalau kita tidak melalui katalog elektronik, kita harus meminta lagi tuh administrasi teknis dan harganya, administrasinya ya, terkait usahanya dan dari barang jasanya seperti itu. Nah, itu apakah perbedaan harga tersebut eh, sepadan tidak dengan usaha yang nanti harus kita lakukan lagi gitu kan, untuk memeriksa penyedianya dan barang jasanya. Belum nanti di ujung kalau melalui pengadaan langsung misalkan, nah tentunya akan diperiksa mana nih dokumen-dokumennya segala macamnya. Nah, jadi ibaratnya kalau melalui non e-purchasing itu akan lebih ribet lah tanda kutip gitu kan, walaupun harganya murah gitu kan. Nah, walaupun speknya sama, tapi kan kita harus membuktikan bahwa saya speknya sama. Betul nggak speknya sama nih? Betul nggak? Dalam artian bukannya speknya, ini barangnya resmi tidak? Ini apakah bukan barang ilegal gitu kan? Apakah ini black market sebagainya? Nah, itu kita harus betul-betul meneliti kalau bukan melalui e-purchasing, kalau bukan belanja melalui barang-barang yang sudah ada dalam katalog elektronik. Nah, itu sebagai alasan kenapa kita tetap menggunakan e-purchasing walau tadi ada barang di luar katalog yang lebih murah, gitu kan? Itu alasan-alasannya. Terus yang keempat, kalau memang speknya sama, penyediaannya sama juga, nah itu bisa dilaporkan tuh kalau memang ada penyedia katalog yang memang menjual lebih eh, mahal daripada menjual ke pemerintah. Jadi kalau ada pelaku usaha yang menjual lebih mahal ke pemerintah ya, nah itu bisa dilaporkan, nanti bisa diberikan sanksi ya, turun tayang ataupun daftar hitam gitu. Saya belum cek sound ini, Pak Nasrul dan teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, terima kasih ya. Baik. Jelas. Nah, itu ya 4 alasan ya kalau ada pertanyaan, Pak ini ada barang di luar katalog yang lebih murah. Apakah tetap menggunakan e-purchasing yaitu belanja melalui katalog elektronik atau melalui pengadaan langsung gitu kan atau metode lainnya. Nah, tadi opsinya pertama, oke, silahkan tetap menggunakan e-purchasing dengan 4 alasan tadi. Saya ulangi, pertama pasal 38 ya, bahwasannya metode pemilihan penyedia ada 5, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat, tender, dan itu merupakan urutan. Urutan pertama adalah e-purchasing, yaitu kalau barang jasanya ada dalam katalog elektronik, eksekusi melalui purchasing. Satu itu. Yang kedua, ini teori supply positioning model ya. Teori positioning model terkait strategi pengadaan. Bahwasanya kalau barang rutin, leverage yang resikonya rendah, ya, yang rutin resiko rendah, belanjanya sedikit. Nah, itu strateginya adalah nyantui. Kita jangan repot oleh pengadaan yang kecil, pengadaan yang resiko kecil, uangnya kecil, harus nyantui. Gimana caranya biar nyantui? Pakai katalog elektronik, pakai purchasing, nyantui, tinggal klik. Tapi kalau barang rutin kita gunakan non sistem ya, non katalog elektronik, non purchasing, maka nggak bisa nyantui, nggak bisa santai ini.
si burungnya, si pelaku pengadaannya, si pencipta pengadaannya nggak bisa nyantai begini. Harus minta dokumennya, ngecek lagi dokumennya kan nanti dokumen kualifikasi, dokumen penawaran, harus yakin ini barangnya resmi, harus yakin barangnya legal, harus yakin barangnya benar segala macam. Nah itu nanti belum pertanggungjawabannya terakhir kan pemeriksaannya. Nah itu landasan kedua. Ketiga, saya ulangi lagi yaitu apa tadi? Kalau memang lebih mahal, itu bisa kita laporkan ke LKPP, ke katalog gitu kan, bahwasanya ini menjual lebih mahal nih ke pemerintah daripada ke swasta. Kalau memang itu pelakunya sama dan si barangnya juga sama, seperti itu kurang lebih ya, tuh ya. Jadi jangan sampai apa ya salah, bukan salah ya, kurang tepat dalam mengambil keputusan. Atau kalaupun memang kita mau keluar dari katalog elektronik, yaitu misalkan menggunakan metode lain, pengadaan langsung atau penunjukan langsung, oke lah, nggak masalah kita menggunakan menggunakan non e-purchasing misalkan gitu ya. Nah itu maka ya kalau memang kita kembalikan ke ini, ke prinsip pengadaan, yaitu ada efektif efisien ya, efektif efisien. Jadi kalau memang masih bisa memenuhi kebutuhan sesuai ya kebutuhan dan memang bisa efisiensinya terbukti efisiensinya gitu kan, efisiensi itu kan sumber daya tadi, sumber daya yang kita lakukan ya, yang kita berikan gitu ya, itu memang seminim mungkin sumber daya kita untuk mencapai output yang maksimal, hasil yang maksimal, seperti itu efisiensi. Dari sisi harganya, dari sisi sumber dayanya, kalau memang lebih efisien keluar katalog ya silahkan, ya dasarnya tadi prinsip pengadaan, silahkan ditimbang-timbang mana yang lebih cocok ya kan ya. Tapi jangan sampai efisien ini Pak, tapi yang pengadaan-pengadaan yang besar nih ya, yang kritikal malah terabaikan. Nah jangan sampai itu ya, justru yang paling penting ini yang kritikal nih, yang kritikal jangan sampai gagal tender, jangan sampai gagal lelang, gagal pengadaannya. Makanya harus fokus di kritikal, kayak bawa bom waktu ini ya. Speknya bagaimana, HPS-nya bagaimana, draft kontraknya, jenis kontraknya apa, metode pemilihannya apa, jangan sampai yang sederhana menjadi rumit, jangan sampai tapi yang ada kerumitan tapi disimplifikasi sehingga kurang bisa memfilter pesertanya dan sebagainya. Nah itu fokusnya di kritikal nih, sama bottleneck yang risiko tinggi nih. Nah kalau rutin leverage sudah disediakan sistem, ya gunakan sistem. Tapi ya silahkan, itu bukan berarti dilarang juga ya. Silahkan kalau memang efektif efisien, ya dasarnya itu kalau mau keluar dari katalog elektronik. Itu ya. Nah ini sebagai tambahan terkait arahan Bapak Presiden ya kepada seluruh KLPD ya, agar bisa dibeli ya oleh KLPD ya semuanya nih produk-produk di dalam katalog elektronik. Nah, karena sekarang sudah banyak ya, sudah 1 juta lebih produk-produk dalam katalog elektronik. Ya jangan sampai produknya sudah banyak ya, tapi nggak ada yang beli. Wah, sayang dong seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya ya.
Sejak lama selalu